Dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah, maka menyebabkan penyakit yang tua belum masanya. Nih cincinnya dibuang. Apa kata sahabat yang lain? Ente ambil. Boleh, maksudnya boleh dimanfaatkan, nggak boleh dipakai. Ente bisa jual, ente bisa kasihkan istri ente. Apa kata sahabat ini? La, wallahi la akhudhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan ngambil cincin itu. Waqad tarahahu Rasulullah SAW. Nabi sudah buang, aku nggak akan ambil. Emas, memang nggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu. Adapun kadarnya seberapapun kadarnya, jika seandainya dipanaskan bisa terpisah, itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan juga bala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai bagaimana hukumnya laki-laki menggunakan emas ya. Laki-laki memakai emas itu diperbolehkan ataukah tidak di dalam Islam, atau mungkin ada kadar emas yang boleh dipakai atau semua jenis emas tidak boleh dipakai. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama dengan ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum laki-laki memakai emas. Mengapa laki-laki diharamkan pakai perhiasan emas, Pak Ustaz? Karena emas itu pakaian orang kaya. Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Pak, katanya di lampu merah, makan Pak. Nah, kata orang kaya. Sakit hati dia menengok. Yang kedua, karena emas itu pakaian orang surga dengan sutra. Siapa yang pakai itu nanti di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Setelah diteliti-teliti ada jawaban baru. Ternyata emas itu mengeluarkan butiran-butiran debu-debu. Ketika dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah, maka menyebabkan penyakit yang tua belum masanya. Alzheimer nama penyakitnya. Tidak boleh rantai emas. Ada di internet rantai emas, gelang emas, tiba-tiba mengkerut badannya gara-gara suka pakai emas. Perempuan gimana? Kalau perempuan masuk dia ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Bapak-bapak yang menstruasi boleh pakai. Baik, itu tadi ya penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai hukum laki-laki memakai emas ya. Memang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti yang beliau jelaskan tadi. Ada hikmahnya, salah satu hikmahnya tadi yaitu seperti yang Ustadz Abdul Somad jelaskan ya, bahayanya bagi laki-laki. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum laki-laki memakai emas, diperbolehkan atau tidak. Pernah suatu hari para sahabat melihat Nabi pakai cincin dari emas. Cincin dari emas memang. Kalau di Indonesia dari akik ya. Kemudian semua sahabat pakai cincin dari emas. Yang punya langsung cincin, ngikutin. Mereka cinta sama Rasulullah SAW, dia kepingin ikut Rasulullah SAW. Ketika Nabi copot, semuanya mencopot cincin. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bercerita kejadian Nabi mencopot cincin. Nabi ceramah di atas mimbarnya, lalu beliau mengatakan, inni kuntu albasu hadzal khatam
wa aj'al fassahu min dakhil. Aku nih pakai cincin ini, aku jadikan ada matanya di atasnya itu. Lalu sama Nabi SAW dibuka dan dilempar. Wallahi la albasuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan memakai ini selama-lamanya. Emas. Apa yang dilakukan sahabat? Langsung dibuang semua. Langsung. Mohon kita kan eman-eman. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang masih pakai cincin dari emas. Lalu dipegang tangannya sahabat ini, dibuang sama Rasulullah SAW. Dibuang. Setelah dibuang, Nabi mengatakan kepada mereka, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadi. Ada seorang di antara kalian yang sengaja ngambil bara api, dia taruh di tangan. Selesai. Nabi pergi. Nih cincinnya dibuang. Apa kata sahabat yang lain? Ente ambil. Boleh, maksudnya boleh dimanfaatkan, nggak boleh dipakai. Ente bisa jual, ente bisa kasihkan istri ente. Apa kata sahabat ini? La, wallahi la akhudhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan ngambil cincin itu. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah buang, aku nggak akan ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu mereka menerima apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai larangan laki-laki memakai emas dan bahayanya laki-laki memakai emas, ya sudah beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai laki-laki yang memakai emas, diperbolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Dalam Islam, dalam agama kita dilarang laki-laki pakai sutra. Kenapa dilarang pakai sutra? Karena sutra terlalu lembut. Terlalu lembut. Nggak layak untuk laki-laki. Terlalu lembut. Nanti antum terbawa dengan kelembutannya sutra itu. Akhirnya jalannya juga jadi seperti sutra, ngomongnya seperti sutra. Nggak boleh. Nggak boleh pakai emas. Memang nggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu, ya, mengkilat, mau dilihat dan seterusnya. Ada karakter-karakternya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus hindari. Nanti kita sebutkan faktor-faktornya. Ada ciri mereka yang mereka selalu lakukan adalah menggunakan cincin di dua jari ini. Dan ini dilarang dalam Islam. Jadi kalau antum pakai cincin, sunnah Nabi SAW di jari kelingking atau di jari manis. Tapi telunjuk, ya, sama jari tengah jangan. Ini cirinya khasnya kaum Lut. Ya. Sama menggunakan semua perhiasan yang berhubungan dengan perempuan, kalung lah, anting lah, gitu kan? Nggak boleh. Dan subhanallah sampai sekarang itu simbolnya mereka. Di Amerika itu kalau orang homoseksual, mereka menggunakan anting-anting di kupingnya. Kalau dia pakai sebelah kanan, berarti dia memberikan isyarat kalau dia orang yang menghomoi. Kalau dia pakai kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoi. Di Indonesia di sini pakai, di sini pakai, di sini pakai, di sini pakai. Nggak tahu apa ini. Mungkin biar hewan juga dia homoi. Naudzubillah. Nggak ngerti kenapa mereka pakai ikut-ikutan, gitu kan? Mendingan pakai kopi ya Pak Haji, ya bagus Pak Haji, mending daripada itu simbol. Naudzubillah, bahaya. Dan ulama mengatakan apapun yang merupakan simbol saja ya, belum perbuatan, simbol saja. Apapun yang merupakan simbol penyebab kaum sebelum kita disiksa, apalagi perbuatannya, kalau ditahu oleh orang tersebut dan dia lakukan sudah cukup mengundang murkahnya Allah. Simbolnya aja. Nggak bisa. Makanya apa hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai aja nggak boleh, nggak bisa. Dilaknat, dianggap berkah hidupnya.
Kalau dia makan nggak cukup, kalau tidur nggak tenang, semuanya diangkat semua berkah hidupnya. Nggak boleh. Ini harus ditinggalkan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya, bahwasanya memang laki-laki dilarang untuk memakai sutra dan juga emas ya, seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum laki-laki memakai emas. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Emas disepakati para ulama, nggak ada khilaf di dalam hal ini bagi kaum pria yang sudah balik, termasuk tamyiz di dalamnya dimasukkan. Yang sudah balik maksudnya kaum pria adalah haram menggunakan emas. Haram menggunakan emas laki-laki. Adapun kadarnya, seberapapun kadarnya, jika seandainya dipanaskan bisa terpisah, itu haram. Cincin mengandung emas. Jika seandainya dipanasi dengan caranya tukang emas kok bisa terpisahkan, berarti bentuk emasnya ada, maka itu haram. Berapa persen pun kadarnya. Jadi masih haram, ya. Jangan pakai emas, pakai yang lain. Kemudian juga penggunaan emas adalah sama. Ikat pinggang dan sebagainya adalah jenis penggunaan bagi kaum pria adalah tidak diperkenankan. Nanti melebar kacamata emas, jam emas, dan sebagainya. Kemudian nanti bentuk perabot rumah tangga babnya lain itu. Biarpun ibu-ibu nggak boleh piring emas, sendok emas nggak boleh. Nah, ini bahas dalam bab kitab masalah aniyah minat dahabi. Larangan menggunakan wadah-wadah dan bukan wadah perabot rumah tangga dari emas. Yang pernah mendengar apa yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kami sudah lupa. Karena ketidakmengertian kami tentang apa itu emas putih. Kami duga emas putih adalah platinum atau platina, bahasa Spanyolnya platina. Kami duga emas putih adalah platina. Kalau emas putih adalah platina, boleh dipakai kaum laki-laki karena itu bukan emas. Hanya karena mahal disebut emas putih. Waktu itu kami mengatakan semacam itu. Diralat. Ternyata setelah kita tanya dan baca, rupanya emas putih itu bukan platinum. Emas putih bukan platinum. Kalau memang benar seperti ini, hukumnya beda. Jadi saya kembalikan pada ahlinya nanti. Ada tukang emas kasih tahu nanti kalau salah. Jadi emas kuning, ada emas putih. Yang menjadi sebab haram bagi laki-laki adalah kadar emasnya. Emas putih, emas kuning adalah kalau emas putih itu adalah emas beneran berapa karat, 14 karat atau kurang lebihnya 50%, 60% dicampuri dengan sesuatu yang warnanya putih. Apa namanya nikel atau segala macam atau tembaga, pokoknya putih. Sehingga kuningnya emas mulai hilang, pudar menjadi putih. Kemudian ini nanti akan dilapis lagi dengan apa namanya, termasuk jenis kayak jenis platinum juga agar mengkilat, namanya parodium atau apa itu ya. Jadi setelah emas putih itu, emas campurannya adalah dari nikel dan sebagainya. Dan memang pada dasar emas ya kalau campuran seperti itu memang kadang bikin alergi. Kalau cari orang yang kulit kuat. Nah, kemudian setelah dilapisi dengan lapisan itu menjadi mengkilat. Mengkilatnya luar biasa. Tapi ini akan bersama berjalannya waktu akan hilang. Lalu dipoles lagi dengan tadi lapisan-lapisan yang dari apa rhodium namanya, kalau tidak salah itu dikatakan bahasa itu termasuk jenis daripada platinum, kayak macam platinum. Berarti di dalamnya ada emas. Kalau sudah di dalamnya ada emas dan nasnya emas pun bukan sedikit sampai 50% lebih, maka haram bagi kaum laki-laki kalau emas putih ini. Ada emas kuning adalah jelas. Emas kuning adalah emas yang ada lapisannya dengan perak. Ada emas yang dicampur dengan perak, tapi kadar emasnya besar, menjadi emas 18 karat dan sebagainya, ada campurannya. Karena ada emasnya, maka haram dipakai oleh kaum laki-laki. Jika benar seperti ini, hakikatnya hukum itu al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu sesuai dengan tasawurnya, Pak. Kalau tasawur gambaran saya benar, maka boleh. Tapi kalau gambaran saya tentang emas putih salah, hukumnya pasti salah. Tapi kalau emas putih seperti yang saya ceritakan, di dalamnya ada kadar emasnya 50% lebih tadi, bahkan jangan 50%, 20% pun kalau ada kadar emas nggak boleh dipakai. Kalau ada kadar emas, maksudnya kadar emas yang bisa dipisahkan, kalau ingin dipisahkan maka nggak boleh dipakai oleh kaum pria. Hukumnya haram. Jadi emas putih adalah emas. Ternyata emas putih bukan platinum, bukan platina. Kalau platina beda babnya. Platina adalah lebih berat, lebih mahal dan itu logam juga, logam mulia, bersih, juga biasa dipakai untuk apa tuh? Kalau ada operasi itu ada, karena itu bersih juga. Baik, seperti itu. Jadi kalau memang emas putih adalah emas yang dicampur dengan sesuatu yang warnanya putih sehingga mulai memutih, maka itu adalah berarti ada kadar emasnya. Bagi kaum pria pun adalah juga haram. Sampai di sini. Adapun hakikatnya kami kembalikan pada ahlinya. Jika betul yang kami omongkan, maka jawabannya tadi adalah benar. Tapi kalau ternyata definisi emas putih ya saya salah, hukumnya juga salah. Asalkan ada kadar, jangankan kok emas, anggap saja Anda punya cincin karet beremas.
pakai laki-laki haram. Cincin karet beremas haram hukumnya, karena emas ya ada emasnya. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum laki-laki menggunakan emas ya, baik emas yang kuning atau emas putih ya, karena walaupun emas putih kalau ada kandungan emasnya, beliau tadi menjelaskan tidak diperbolehkan atau haram laki-laki memakainya. Baik ya, itu tadi penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan ya dalam video ini yang membahas mengenai hukum laki-laki memakai emas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.